pakai traffic cukup padat. Tapi aku akan mengajak kalian untuk ke Jogja melewati rute yang cukup slow, tidak begitu ramai, tidak melewati Jogja Solo. Ini kita dari Bayat Pandanaran. Let's begin the trip. Oke, ini sebelum SPBU Pandanaran ya. Enggak, ini pos pertama. Ini pos pertama di SPBU Pandanaran. Untuk rute keduanya kita nanti akan lewat Serut ya, nggak lewat Wedi. Kalau ada mentok di mie ayam Jakarta itu, ini kita masuk ke kampung. Warung bakso dan mie ayam Jakarta masuk, bro. Oke. Terus kita belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kiri. Jatuh. So, ya ini agak jauh daripada jalur yang umum. Hanya saja di sini jalannya lebih lengang dan nggak begitu crowded. Jadi ya ada plus minusnya ya. Kalau lewat jalur yang umum, yang biasa itu ya lewat Jogja Solo kan, lewat Wedi, terus stasiun Serawot. Nanti jalan Jogja Solo, Prambanan, Adi Sucipto, baru Ring Road. Tapi ya itu jalannya agak-agak menyebalkan ya, karena ramai banyak kendaraan. Nah ini alternatif buat yang pengen ke Jogja tapi secara santai gitu. Udaranya cukup sejuk, sedikit terik tapi nggak banyak, enak banget. Yang aku kasih lihat di video unbox sebelumnya. Iya, ini sekitaran bus pergi ya. Tapi kita masih tetap menelusur ke jalan-jalan pinggir sawah yang ini kita sampai di jalan Bayanan Gunungan ya. Ini kalau ke kanan kita ke Wedi, kalau ke kiri kalau nggak salah itu ke arah itu tuh tanjakan Selongop Gunung itu. Jadi itu alternatif juga. Jadi aku lewat ini aja, kita coba lewat Pasar Menggah.
let's go. Siap bos, siap bos, kita harus pakai pikirannya kan. Ini sampai daerah ganti warna, kita belok kanan sebagaimana lampu sen dari truk yang ada di depan kita ini. Kita belok kanan. Terus di depan sini ada tikungan kecil, ke belok kiri. Terus oke bang, kan jalanannya cukup sepi. Itu kalau lewat Wedi itu tuh banyak truk-truk kayak gitu, dan iring-iringan agak lama, mobil-mobil juga. Kalau di sini tuh kayak wow, syahdu. Emang berputar-putar agak jauh, cuma ya itu kalau yang nggak buru-buru, waktunya senggang, terus ingin ride low, ingin berkendara secara santai, ini adalah jalur yang wow, yang sangat menyenangkan. Karena bagiku melihat di ini sawah kiri kanan hijau itu segar, udaranya juga itu. Kalau lewat jalan jalan Wedi sampai Jogja Solo gitu, waduh, ramai sekali. Oke, di depan itu tempat truk ya tadi belok, nah itu ada keluar masuk motor itu, kita belok situ. Wow, enak ya, enak banget. Tuh itu ya tanjakan Celongop. Tanjakan Celongop yang tadi ku bilang kalau pas di perempatan tadi belok kiri, ternyata tembusnya sono no. Kenapa aku menyukai jalan yang walaupun belibet dan agak jauh ini, karena alhamdulillah Tuhan menitipkanku Honda Revo X yang super irit, jadi aku tidak perlu khawatir untuk ngisi bahan bakar terlalu banyak atau boros. Yang kemarin ngisi 30.000 pas aku ke mana itu, ke Imogiri ya, bukan Imogiri itu, Gelingo, Bantul. Ya ini kita belok ke kanan boy. Kemarin aku ngisi 30, nggak sampai 30.000, aku nembung masnya 30.000 itu udah penuh kok. Jadi kayaknya cuma 27.000 kalau nggak salah. Rp 27.000 udah penuh,
Dan ini masih bisa aku pakai buat mudik kemarin, sama ini masih setengah. Mantap jiwa. Anomali apa lagi nanti kita dibilang orang. Oke, ini kita ke kanan. Ini oke. Terus bro. Ya. Ya, di depan itu Pasar Menggah dan kita nanti ambil kanan, jalannya cukup nanjak. Oh iya, minusnya itu tadi selain mungkin lengang, nggak rame, tapi jalannya cukup ekstrim mungkin. Dan setelah ini Pasar Menggah ya, pinpoint yang selanjutnya itu ke Lemak Bang. Yang aku jadiin patokan Lemak Bang itu Demamar. Operasi Merah Putih coy. Operasi Merah Putih siap. Oke, kita mulai naik puncak gunung Gayam Harjo. And let's do this. Ya, ini tadi tentang plus minus jalanan menuju Jogja ini. Kamu tidak akan menemukan keramaian lalu lalang, tapi jalannya cukup ekstrim. Yeah, but however it's worth. Enak banget jalannya, sejuk udaranya, dan alhamdulillah Revo Raya ini cukup tangguh untuk melibas trek demikian. Cuy, woi. Wow. Let's do this. Oke, ini kita ke kiri ya. Let's go. Revoku. Oh ya, bobotku sekitar 72 kg. Aku menggunakan bahan bakar Pertalite. Oh shit, ular hijau, anjay. Ini bas Revoku. Ini nggak ada ini ya, nggak ada
modif apapun untuk Revo saya ini, gear pun masih standar. Aku udah ganti tapi pakai yang ukuran standar, gak ada custom apapun. Oli Federal MPX standar juga, nggak ada yang spesial. Ini standar jeblik, tapi ya katanya Revo itu agak-agak ampas. Cuma ya so far enak-enak aja sih bang, enak-enak aja sih menurut saya mah. Oke, ya ini turun ya, kiri ya. Oke. Ini kan dari kalau buat saya yang suka ketenangan itu ini worth it banget daripada lewat Wedi, Sarawak, Jogja, Solo. Astaga, I can handle that crowd. Ini kalau buat balik ke Gunung Kidul enak juga, cuma kayak kalau jalannya dari sore ke malam gitu enggak deh. Mungkin kalau pulangnya pagi gitu, aku beberapa kali lewat sini juga. Tapi kalau malam, mending lewat jalan yang umum yang terang aja deh. Soalnya ya kayak gini men, nggak ada penerangan itu pasti sepanjang jalan tadi gitu. Terus kayak amit-amit kalau seandainya ada ban bocor atau ada masalah teknis lainnya, nuntun di area kayak gini, nuntun motor gokil kan. Revo Raya. Alright. Enak banget kan. Oke. Kita masuk ke Bang. Oh ya, ini ada proyek jalan baru. Nggak tahu udah dibuka apa belum ya. Aku ini dulu deh, aku review dulu deh. Itu tuh jalan yang baru itu ada di sana, nanti kalau nggak salah tembus Prambanan apa ya, nggak tahu juga deh. Aku pernah sampai kayaknya 2 km dari situ, masih belum selesai. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin hampir kali ya. Jadi kita nanti ke kiri ini, terus itu ke kanan. Kalau lurus terus nanti ke Ngelanggeran ya. Cuma ya kita kan mau ke Jogja. Aku mau beli minum dulu ya. 5.000. Oh enggak mbak, 5.000 kan? Iya. Matur nuwun. Ya, let's go. Kalau ini nanti udah nggak banyak tanjakan, tapi turunannya cukup curam. Oke, turunan satu. Let's go, let's go, let's go honey.
Oke. Oh, pembuatan areng skala besar, bro. Wah, gula banyak kali di sini. Ya. Ya kalau yang mau berwisata ini nanti tembus di ini juga sih, Obelix High, Obelix View, apa sih namanya? Nggak tahu juga bro. Oh, yang bagi kurban masih. Tapi rata-rata saya lihat di sekitar sini juga masih banyak yang itu ya, yang bagi kurban, saking banyaknya. Yang kemarin tempat saya udah dihantam semua dalam sehari ya. Ya. Oh ya, Obelix Hills. Ya, tuh kalau mau ke Obelix Hills di sana. Tebing Breksi, terus mana itu Candi Hijau. Tapi sana nanjak lagi deh. Pak D mau narik, Pak D mau narik. Kalau ini memang ngikutin jalan terus sih. Nah ini ke apa? Gunung Candi Hijau juga bisa lewat situ tadi. Tapi nanjaknya lumayan ngengkol tuh, lumayan ekstrim. Kalau tujuannya mau langsung ke Jogja mah lewat ini, dan ini kita mulai turun terus. Oke, ini turunan curam, mohon hati-hati ya. Saya udah ready untuk memakai gear kecil. Nggak tahu kalau Matic treatmentnya kayak gimana ya. Misalnya ini Revo Raya bos. Aduh. Iya. Yang gua heran itu Matic udah kenceng banget lihat sini ya. Mantep. Padahal kalau dari bawah itu gila loh ininya, tanjakannya curam, pelek ya mah. Oh, gila nggak tuh? Lalu lagi nikung kayak gitu tuh. Makanya ini kalau buat malam-malam kan nggak recommended sih pulang ke Gunung Kidul lewat sini. Pelek bos. Oke. Aman. Nah, nyampe di perkebunan tebu ini, nanti maju dikit lagi bakal ada pertigaan, terus kita ambil ke kanan. Mantap ya.
viewnya anjir, enak banget, enak banget. Ya gak muter-muter, nanjak nurun, tapi nggak kemerungsung loh, nggak kemerungsung, kepenak, tenang gitu. Josh, ini udah kawasan area sekitar Prambanan. Ya, ini ada tikungan, kita ambil kiri. Nah itu dari mobil Pade nongol itu, ambil kiri bos ya. Terus ikutin jalan aja dulu. Nah, mulai dari sini mungkin udah agak mulai rame, karena ini nanti tembusannya jalan mana ya, Berbah Prambanan kalau nggak salah. Ini ke kanan. Tikungannya tajam bro. Terus depan itu ke kiri. Ya, ini kiri. Ya udah deh, nanti tembus jalan raya Piungan Berbah Prambanan. Piungan Prambanan, jalan Piungan Prambanan. Nanti nyampe di simpang 4 di depan sono. Itu sebenarnya kita bisa belok kanan, ambil kanan, tapi itu nanti udah jalan gede juga kalau tuh. Kalau saya prefer buat nyebrang lewat mana, Kali Tirto ya namanya, lupa gue, benerin kalau saya salah ya. Itu tuh. Nah ini ambil kanan nanti tembus Prambanan. Kita nyebrang aja. Gile. Potro Jayan. Oke, thank you bang. Oke, masih siap, masih. Waduh. Kebun dalam. Ya. Kita di depan nanti kitanya lewat jembatan apa ya namanya ya. Saya tahu ininya kayak lokasi di situ ada jembatan, ada perempatan gitu. Cuma saya nggak tahu itu namanya apa, daerah sekitar situ apa gitu. Ada. Ya, pokoknya itulah. Sebenarnya ini kalau sore-sore buat apa ya, buat nongkrong lah, itu kan ada jalan masuk situ tuh di bawah sono, atau di bawah ya, di bawah
jembatan ngono. Oh, cakep sebenarnya. Tuh. Wah. Ya pokoknya kayak gitu. Cakep buat nyore coy. Enak banget sumpah. Oke, terus ini kita ke kanan, ke kiri bro. Ya, kita belok kiri, nanti kanan, itu. Nah, ke depan ada jalan tuh. Belok kiri. Belok kanan sebenarnya juga bakal nyampe jalan raya juga. Nah ya, sedikit menghindari keramaian. Aku pilih belok kiri terus belok kanan sini. Es dawet, es tape, mantep bosku. Ya. Wah, jalannya baru. Aku malah baru notice kalau ternyata ini diperbaiki jalannya. Udah cukup lama lewat sini soalnya. Oke, ini kita belok kanan. Terus ini nanti tembusnya di itu Alfamart Berbah, nyebrang rel ya yang barulah di sini kita rasakan vibe hiruk pikuknya Jogja sudah mulai gitu. This is wild. Oke. Dan nyebrang rel. Dan kita masuk jalan Jogja Solo. Ini Alfamart Berbah. Oke, setidaknya kita tadi udah melintasi jalan yang yang tenang tanpa harus berbaur dengan hiruk pikuk jalanan Jogja yang seperti ini. Bayangin aja dari Serawot cuy, dari Serawot terus Jogja Solo sepanjang ini gitu, gila. Ini juga yang penting agak lengang ya jalannya ya. Coba kalau rame, masya Allah, stres jalan. Oke, depan ini udah di Sucipto. Terus tinggal maju sedikit lagi kita udah nyampe ke Ring Road Utara. Hujan bro, malamnya udah gelap. Oh shit. Thanks God for this Revo 8, Honda Revo 8. I really love this bike a lot.
juga. Emang. Kita nyelip sini aja. Oh man, come on. Oke, sekalian gue bagiin kronologi gue dulu kecelakaan di sini ya. Kacau sih. Nah ini kan belok sini tuh harusnya. Nah tuh dari arah sono itu kan kalau belok kiri jalan terus ya. Lah pernah kita bertumbuk sama mobil di sini. Gue sampai ke kolong, gue sampai ke kolong mobil, kaki gue keparut, kacau. Bah, 3 bulan kayak nggak jalan. Saya nggak bisa jalan 3 bulan terus. Itu ngepasin momen ini lagi kayak H3 apa H10 lebaran gitu ya. Jadi saya lebaran dengan waduh, itu very miserable. Jadi kalau saya sampai ke jalan itu tadi, bener-bener kewaspadaan saya iniin, saya tambah waspadanya kalau nyampe situ tuh. Soalnya kayak kalau meleng ya tiba-tiba dari arah barat Cilegon, waduh, agak di bos, ada lagi. Terus ini scam kacau juga ya. Nyala udah hampir 1 jam lebih loh ini nyalanya. Cuma kalau recordnya nggak non-stop sih, ini tadi ada 3 putus nyambung ya. Karena saya mempertimbangkan memorinya. Udah 2 hari kemarin yang saya jalan ke Mangunan sama pulang ke rumah sama pas kurban itu belum saya pindah soalnya masih ada 10 giga free space. Ya itu buat jaga-jaga aja biar nggak terlalu penuh gitu. Jadi tadi saya recordnya itu saya on off gitu recordnya. Jadi sekitar berapa lama gitu saya record, berapa lama gitu saya matiin. Tapi bukan powernya ya, kalau powernya masih hidup terus ini. Hampir 2 jam. Ini perjalanan Gunung Kidul sampai ke sini kan sekitar 2 jam ya, tambah lagi tadi jalurnya jalur nggak umum, jalur nggak wajar. Jadi ya sekitar 2 lah kan, sekitar 2 jaman. Tapi somehow baterainya masih hidup, masih nge-record lagi. Gila, emang gila. Ya, thank you sudah menemani perjalanan saya. Oh, kukira mati listrik. Oke, bye.